Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru penggerak dimanapun berada, perkenalkan saya Johan Kurniawan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah, kelas 51B. Kali ini saya ingin menyampaikan atau melakukan koneksi antar materi modul 1.3. di mana di dalamnya terkait dengan visi guru penggerak. Seperti ajaran Ki Hajar Dewantara terkait dengan filosofi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Di sini kita sebagai guru penggerak tentunya harus bisa menjadi contoh ketika kita berada di depan atau posisi terdepan. Ketika kita di tengah bisa memberikan semangat, ya, dan di belakang kita juga mampu memberikan dorongan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tentunya. Dan berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan terkait dengan visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tentunya, ya, yaitu pendidikan itu harus menuntun, ya, kita mampu menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat, ya, baik itu kodrat dari alam maupun kodrat zaman, untuk mencapai kebahagiaan, ya, yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentunya ini harus kita dorong supaya atau misi atau visi, maksud saya visi guru penggerak ini bisa sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu kita sebagai guru semestinya kita mampu untuk menjadi orang yang mampu menuntun murid kita, peserta didik kita, hingganya anak-anak atau peserta didik kita, murid kita menemukan jalan untuk mencapai kesuksesannya sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Terkait dengan visi guru penggerak dan nilai serta peran guru penggerak, ya. Jadi untuk visi guru penggerak berbanding lurus harusnya ini, ya, layaknya, dan saya berharap visi guru penggerak itu berbanding lurus dengan nilai dan peran guru, ya, dari peran guru penggerak itu sendiri tentunya, ya. Visi yang ingin dicapai oleh guru penggerak harus mencerminkan nilai yang melekat pada diri seseorang guru penggerak melalui peran guru penggerak, ya. Jadi visi guru penggerak berbanding lurus dengan peran guru penggerak itu sendiri. Visi guru penggerak itu harus berbanding lurus dengan peran guru penggerak itu sendiri. Visi yang ingin dicapai oleh seorang guru penggerak harus mencerminkan nilai yang melekat pada diri seorang guru penggerak melalui peran seorang guru penggerak. Terus berikutnya, dalam usaha untuk mewujudkan visi yang ingin dicapai, seorang guru penggerak harus mampu merancang dan menganalisis, ya, itu penting. Langkah-langkah yang harus diambil guna mencapai misi tersebut, ya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan cara menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, ya, inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif dengan kekuatan sebagai basisnya. Jadi kita berbicara tentang kekuatan, kita tidak mengeluh tentang kelemahan, tidak ada apa di sekolah, kurang ini di sekolah, tidak. Tapi kita berbicara bagaimana seorang guru penggerak itu mampu, ya, mampu untuk melakukan kolaborasi dan juga dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya, di dalam sekolah itu sendiri, di dalam
peserta didik itu sendiri untuk melakukan atau mewujudkan visi misinya. Terus apalagi? Ya, pendekatan inquiry apresiatif itu ya dapat dilakukan dengan menguraikan langkah-langkah pada kanvas bagja. Ya, diuraikan silahkan. Ayo kita uraikan. Ya, apa itu bagja? Ya, bagja itu awal dari huruf B disambut dengan huruf kedua yaitu A, G, J, A. Jadi bagja. Bagja itu kalau bahasa Sunda itu bahagia. Kalau kata orang Sunda artinya bahagia, bagja itu. Sedangkan di dalam materi yang disampaikan, bagja itu adalah sebuah ungkapan yang mudah untuk diingat. Ya, untuk pengingat kita, oh bagja itu ternyata punya istilah-istilah, B-nya itu apa, A-nya itu apa gitu ya. B itu salah satunya yang kita pelajari adalah buat pertanyaan utama. Ya, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Nah, itu dibuat untuk itu ya. Penyelidikan tentang kekuatan, aset, ya, potensi, ya, peluang, mendefinisikan tujuan, ya, memprovokasi atau menganalisis perubahan atau prakarsa. Setelah itu yang A, setelah B itu A, itu ambil pelajaran. Ya. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menghasilkan kekuatan, untuk aset tadi, untuk potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya. Mengidentifikasi, mengapresiasi ya yang terbaik dari apa yang telah ada. Jadi yang belum ada ya nggak usah cari-cari dulu, yang ada dulu diprioritaskan. Setelah A ada G, yaitu gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi, ya, kolektif ya, narasi secara kolektif bagaimana prakarsa perubahan telah terwujud, ya, membuat bayangan dan gambaran masa depan ya, seperti apa yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif, digali dulu dari masa lalu yang positif, yang negatif abaikan, yang positifnya kita bisa gali, ya. Setelah itu ada apa lagi? Setelah G ada J, ya. J itu jabarkan rencana, ya. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi Bapak dan Ibu, ya, tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, ya. Yang terakhir setelah J itu ada A, ya, bagja itu terakhir A, yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Mulai ya berbudaya belajar atau budaya belajarnya, terus yang apresiatif secara keberlanjutan, ya, menselaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat termasuk mengelola konflik atau resikonya. Kita kelola di situ ya, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tuh ya. Jadi melalui bagja ini tadi kita menyusun visi guru penggerak. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu, kesimpulan yang saya dapatkan di koneksi antar materi ini, jadi modul-modul yang disampaikan di awal ya, di modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu berkaitan, dan ketika digabungkan, dikolaborasikan akan menjadi sebuah kekuatan atau cara yang ampuh untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid tentunya ya. Dari kita belajar ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa ya, filosofi Ki Hajar Dewantara dengan bahasa kerennya menuntun ya. Ini adalah sebuah apresiasi yang perlu kita gali lebih dalam, seperti apa itu menuntun ya, terus bagaimana peran dan fungsi atau tugas guru penggerak seperti apa gitu ya, termasuk di dalamnya ada
terkait dengan visi guru penggerak itu sendiri yang kita ambil alurnya dengan cara bagja. Dan juga kemarin dalam elaborasi juga disampaikan oleh instruktur bahwasanya ada yang istilah atap, ya, kita bisa kembangkan kembali banyak hal. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, melalui koneksi antar materi dari 1.1, 1.2, 1.3, saya pribadi bisa belajar dengan paling tidak ini rambu-rambunya sudah mulai ketemu, bagaimana cara menyusun visi misi, bagaimana cara pembelajaran yang berpusat kepada murid, bagaimana kita menilai diri kita sendiri dan menguatkan diri kita sendiri, gitu ya. Kita sebagai guru penggerak, guru yang memang diharapkan bisa berperan lebih aktif, ya. Dan juga ada satu hal yang saya tergelitik, atau menurut saya ini ada sebuah semangat baru untuk saya. Yang pertama, satu obor besar di Jakarta tidak mampu menerangkan Indonesia, ya. Tapi satu lilin kecil di setiap daerah, di setiap pelosok negeri yang dihidupkan akan mampu menerangkan Indonesia. Ini luar biasa. Artinya apa? Kita yang ada di daerah tentunya, meskipun kita sendiri atau meskipun kita itu kecil ya di sini, tapi ketika kita bergerak, kita menyala, ya, kita menerangi semampu kita di dalam lingkup kita sendiri, ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Untuk anak-anakku semuanya, ya, anak-anak bisa menjadi lilin kecil untuk teman-temannya, guru-guru bisa menjadi lilin kecil untuk teman sejawatnya, kepala sekolah bisa menjadi lilin kecil untuk kepala sekolah yang lainnya, atau selainnya itu masih banyak yang lain, contoh yang lain. Tapi yang pasti, ayo terus berkolaborasi, yakinkan diri kita, semangat kita bahwasannya kita menjadi guru, menjadi pendidik adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang jariahnya luar biasa. Terangi dunia ini dengan semangat kita, dengan prioritas kita menjadi guru penggerak untuk menggerakkan, untuk terus berbenah, untuk menjadi lilin kecil yang menerangi lingkup kecil kita. Syukur nanti akan menjadi lilin-lilin yang besar, bahkan menjadi obor besar di setiap daerah. Terima kasih. Saya Johan Kurniawan, salam dan bahagia.